Wanita ini baru saja dibebaskan dari penjara. Di musim dingin, memakai gaun musim panas. Pendeta datang dan memberinya sepotong tahu. Ada tradisional di Korea bahwa ketika Anda keluar dari penjara, Anda akan makan tahu. Dia melempar tahu ke bawah. Kenapa kamu tidak memakannya sendiri? Ternyata 13 tahun yang lalu anak laki-laki Won Mo diculik dan kemudian dibunuh. Tidak lama kemudian, seorang gadis datang untuk mengaku. Ketika berita itu dirilis, seluruh negeri terkejut. Kogai Moi 19 Tuisin Dep Nai Lai Lahung Tu Giet Ngui Tanen. Seperti yang diharapkan, pada rekonstruksi TKP, dia gemetar dan mengikat tangan boneka itu. Tapi dia tidak tahu bantal warna apa yang akhirnya digunakan si pembunuh untuk mencekik korban. Dia hanya bisa menggunakan matanya untuk meminta bantuan. Baru setelah polisi yang berdiri di antara kerumunan itu menunjuk ke jam tangan coklat, dia mengambil bantal hitam itu. Dia mencoba untuk menjadi kejam, wartawan di sekitarnya terus-menerus mengambil gambar. Tapi saat menghadapi cahaya kamera, dia melepas topengnya. Ketika semuanya berakhir, dia melihat ke atas tebing. Di kejauhan, seorang pria memberi isyarat padanya untuk mencoba. Tidak salah, dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Dan dia terpaksa mengaku sebagai gantinya. Sebenarnya gadis itu tidak bersalah, petugas polisi Choi segera tahu tetapi dia diam. Karena tekanan opini publik, lebih baik bagi seseorang untuk mengaku daripada tidak menemukan pelakunya. Jadi dia membawa kemalangannya ke penjara. Ketika dia pertama kali masuk penjara, dia sangat tertekan, menangis sepanjang hari. Tapi tiba-tiba suatu hari, dia sepertinya dibimbing oleh Tuhan untuk menemukan kehidupan baru. Sejak saat itu, dimanapun ada orang yang menderita, akan ada bayangannya. Dia merawat tahanan yang sakit. Bersabarlah dengan narapidana penderita Alzheimer. Bahkan ada orang sakit parah, dia tidak ragu untuk mendonorkan ginjalnya. Dia mencoba mempelajari keterampilan baru seperti memotong rambut, memasak. Semua yang dia lakukan sangat bagus. Juga mendapat pujian dari penjara. Tentu saja, Ibu Suci juga memiliki wajah lain yang tidak diketahui siapapun. Misalnya, wanita ini, masalah kecil apapun langsung memukul orang. Semua orang diganggu olehnya tetapi tidak ada yang berani memprotes. Gemja tidak berani mengatakan apa-apa di permukaan, dia merawatnya setiap hari selama 3 tahun. Namun anehnya, bahkan dengan perawatan yang baik oleh Gemja, penyakitnya semakin parah dan akhirnya meninggal. Pergilah ke neraka segera. Sejak saat itu, para narapidana memanggilnya Gemja, yang baik. Tapi tidak ada yang tahu bahwa itu semua penyamarannya. Baru pada hari dia dibebaskan dari penjara dia mengungkapkan wajah aslinya. Dia sudah merencanakan selama 13 tahun. Hanya untuk menemukan pria itu dan membalaskan dendamnya. Hari pertama setelah Gemja keluar dari penjara adalah pergi ke orang tua Won Mo untuk memotong jarinya dan meminta maaf. Menakut-nakuti pasangan itu sampai memanggil polisi. Dan seperti itu, uang yang diperoleh Gemja di penjara digunakan untuk operasi jarinya. Tapi kemudian dia mulai merencanakan balas dendamnya. Sebagai hasil dari menjadi orang baik di penjara selama 13 tahun, seseorang berhutang budi padanya. Begitu mereka mendengar dia ingin membalas dendam, semua orang ingin membantunya. Misalnya, gadis Suyang ini dan suaminya adalah sepasang pencuri. Karena satu perampokan gagal, dia dibawa ke penjara. Suyang awalnya mengira itu karena kesehatan yang buruk, kemudian mengetahui bahwa itu adalah gagal ginjal. Dia pikir dia sudah mati. Tak disangka, saat itu Gemja berinisiatif mendonorkan ginjal untuknya. Sialan, hentikan, diam. Sekarang Gemja membuka mulutnya, pasangan itu tentu saja tidak menolak. Gemja mengeluarkan buku suci dan merobek satu persatu dan akhirnya menjadi cetak biru senjata. Tapi di mana benda ini? Ternyata ada seorang saat masih muda menjadi mata-mata, ia terkena Alzheimer saat sudah tua. Dibenci oleh narapidana lain, hanya Gemja yang berinisiatif untuk merawatnya. Karena untuk berterima kasih padanya orang itu memberi buku ini. Anda harus membalas dendam. Sangat cepat pistol itu selesai, tetapi karena desain pistol itu hanya bisa menembak dari jarak dekat. Sangat singkat sehingga Anda dapat mendengar detak jantung orang lain. Sekarang balas dendam sudah siap. Namun sebelum berakting, Gemja masih harus melakukan satu hal, yaitu menemui putrinya. Ternyata Gemja tidak berhati-hati ketika dia masih muda dan hamil. Dia tidak punya pilihan selain menemukan tuan baik. Tidak menyangka pria dengan penampilan lembut ini menculik seorang anak laki-laki dan membunuhnya secara brutal. Tidak hanya itu, dia juga menculik bayi Gemja yang baru lahir agar Gemja disalahkan kalau gak mau akan membunuh anaknya. Itu sebabnya dia harus mengaku di masa lalu.
Pada saat ini, Gemja menyelinap ke panti asuhan untuk menemukan dokumen putrinya. Sepasang suami istri Australia mengadopsi bayinya. Awalnya hanya ingin melihat wajah anak sekali saja, tapi dia benar-benar anaknya. Keras hati seperti Gemja, terus meminta untuk pulang dengannya. Orang tua angkat juga harus setuju. Gemja melanjutkan rencananya untuk balas dendam. Dia juga memiliki pion di tangannya, yang merupakan sesama tahanan bernama Yi Chung. Karena ingin membalas atas anugerah keselamatan Gemja, dia menikahi Tuan Baik. Tapi jika Gemja tidak tahu bahwa dia memiliki orang dalam, dia juga memiliki orang dalam. Dan orang dalamnya adalah pendeta yang pernah berkhotbah padanya sebelumnya. Ketika dia mengetahui tentang istrinya dan Gemja berjabat tangan, dia sangat marah. Baik memanggil dua pembunuh untuk membunuhnya saat dia sedang dalam perjalanan untuk menjemput putrinya. Gemja tahu kekuatannya tidak bisa menang, jadi dia pura-pura pingsan. Ketika dia berbalik, pistol itu tepat di depannya. Gemja melepaskan tembakan tanpa ragu. Pria lain segera menarik putrinya kembali. Pada saat bahaya, Gemja masih tidak melupakan jangkauan pistolnya. Adalah mendengar detak jantung lawannya. Adapun Tuan Baik, dia juga pingsan. Ternyata Yi Chung memasukkan obat bius ke dalam nasi. Setelah Gemja tiba, dia mengambil sendok sup dan mendorongnya ke tanah, lalu menjadi gila memotong rambutnya. Dia memegang pistol dan mengarahkannya ke matanya, tepat ketika dia akan menembak, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon untuk melihat, dan menemukan bahwa kabelnya memiliki pengait dengan mainan anak-anak. Di ujung saluran telepon ada kelereng oranye. Dia segera mengerti, di masa lalu, Womo bukan satu-satunya korbannya. Ketika dia membunuh seorang anak, dia akan menyimpan salah satu barang dari mereka. Dan karena Gemja mengaku padanya di masa lalu, jauhkan dia dari hukum. Kemudian dia membunuh 4 anak lagi, dan dengan sakit-sakitan rekam adegan-adegan itu. Sampai hari ini, dia masih tidak menyesali kejahatannya. Gemja mengatakan yang sebenarnya kepada petugas polisi Choi yang memecahkan kasus ini 13 tahun yang lalu. Dia sangat malu. Rupanya dia tahu Gemja tidak bersalah tetapi masih menolak untuk menemukan pelakunya, membuat begitu banyak orang mati. Keduanya menemukan orang tua dari anak-anak yang dilukai dan menunjukkan kepada mereka videonya. Melihat anak-anak sebelum mereka mati begitu menyedihkan dan memohon bantuan sangat menyakitkan. Mereka pernah memberinya uang tebusan yang besar, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan putra mereka dari penipuan. Mereka mulai mendiskusikan bagaimana menghadapi si pembunuh. Mereka tidak tahu bahwa percakapan mereka ditransmisikan melalui mikrofon ke ruangan tempat Baik dikurung. Ini adalah pengadilan khusus dari Gemja untuknya. Mereka akhirnya mencapai konsensus untuk menghukumnya. Pada saat ini seorang ibu berbicara. Maaf, saya pikir terlalu mudah baginya untuk melakukannya bersama. Dan begitu saja, semua orang menggambar angka. Orang pertama yang masuk adalah wanita yang lembut. Dihadapkan dengan interogasinya, dia bahkan membela dirinya. Bu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Giliran kedua adalah 2 pasangan. Pada titik ini, dia sangat takut sehingga dia gemetaran. Tapi mereka berempat tidak ragu sejenak. Pria di belokan ketiga ingin membunuhnya dengan kapak tetapi ditarik kembali oleh istrinya. Ada orang lain di belakang, Nenek Engjo sedang menunggu. Akhirnya masuk adalah seorang wanita tua kaya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya kejam. Hanya menggunakan gunting kecil untuk anak kecil, tusukan itu berakibat fatal. Setelah itu, semua orang membersihkan tempat kejadian dan berfoto bersama. Bukan untuk membuat kenangan, tapi untuk menjaga rahasia ini bersama. Malam bersalju, Gemja dan putrinya saling berpelukan dan menangis. Putri akhirnya memaafkannya. Dan Gemja memberinya sepotong besar tahu. Harus hidup bersih, harus hidup bersih. Live white, like this. Ibu juga ya,